Dari 560 kabupaten di Blora mungkin hanya ada 10 yang memproduksi mebel-mebel seperti ini, terutama di kota-kota yang berada di pinggir hutan seperti Blora. Nama saya Risa Yuda, saya tinggal di Blora, Jawa Tengah. Saat ini saya menggeluti usaha di bidang mebel, terutama untuk akar jati, akar sonokeling, juga untuk mebel-mebel konsep alami, untuk kayu jati dan kayu sonokeling. Ya, jadi awalnya memang saya kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi orang asli Blora, orang pinggir hutan, yang memang dari kecil saya tertarik di bidang kehutanan. Jadi untuk kuliah saya akhirnya ngambil di jurusan budidaya hutan Fakultas Kehutanan UGM. Nah, setelah lulus saya sempat kerja di Jogja sebagai pengrajin, dulu pengrajin natural box dan natural bag. Jadi tas-tas dan box-box dari anyaman pandan, dari lidi, dari enceng gondok dan lain sebagainya yang bahannya menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, mulai tahun 2013 saya sempat kerja di Jakarta di instansi pemerintahan yang sifatnya kontrak sampai tahun 2019 karena masa Covid. Nah, setelah itu saya balik pas di tahun 2019 saya balik ke Blora. Dan saya memang berniat membuka usaha di Blora karena sudah menetapkan hidup untuk menetap di Blora. Nah, di sini saya berpikir apa sih potensi di Blora yang bisa dijual ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri, ke mancanegaraan. Jadi memang Blora itu dikenal sebagai penghasil minyak. Yang kedua, dia dikenal sebagai penghasil kayu jati terutama. Karena memang 46% wilayah Blora adalah hutan jati. Dan dengan struktur tanah karst atau tanah kapur itu membuat pohon jati di sini tumbuh dengan kualitas kayu yang sangat bagus. Mungkin bisa dikatakan kualitas kayu jati di Blora adalah kualitas nomor 1 untuk di Indonesia. Dan dia menduduki di 5 besar kualitas kayu jati terbaik di seluruh dunia. Nah, potensi dari kayu jati inilah yang mungkin menurut saya bisa diolah menjadi suatu produk yang itu sangat menarik minat bagi banyak orang. Nah, juga karena latar belakang saya kehutanan, jadi saya cukup mengenal jati. Saya menggeluti usahanya berawal dari mebel akar. Jadi perhutani setelah menebang, itu akar-akarnya dia tinggal. Nah, dari masyarakat, oleh masyarakat itu akar-akar tersebut digali. Nah, saya membeli akar tersebut dari masyarakat yang dia sudah ada lelang dengan perhutani. Dan akar-akar itu saya olah menjadi produk-produk seperti meja, kursi, dekorasi ruangan, hiasan dinding, hanging lamp, rak, dan lain sebagainya. Berawal dari situ, penjualan melalui di media sosial dan beberapa marketplace akhirnya berkembang dengan beberapa produk mebel dari papan kayu jati dan papan sonokeling. Tapi tetap konsepnya konsep natural. Supaya dia tidak lepas dari konsep awal mebel akar yang memang natural dan dia ada sentuhan seni. Jadi untuk mebel akar jati ini kategorinya dia adalah termasuk seni. Karena mebel ini fungsinya selain sebagai contohnya meja, dia juga bisa sebagai ornamen yang menghiasi ruangan dengan tekstur atau motif-motif akar yang tidak beraturan. Nah, ini bagi beberapa konsumen, juga beberapa pembeli dari luar negeri ini merupakan sesuatu yang unik. Walaupun memang fungsinya minimalis karena seperti meja akar itu tidak ada lacinya. Dia hanya fungsi sebagai meja saja, tetapi dia mempunyai poin plusnya adalah meja karya seni alami dengan bentuk akar yang tiap meja akan berbeda. Ini saya pikir cukup menarik. Dari 560 kabupaten di Blora mungkin hanya ada 10 yang memproduksi mebel-mebel seperti ini, terutama di kota-kota yang berada di pinggir hutan seperti Blora.
Jadi awal saya masuk ke dunia mebel akar ini, itu saya tidak masuk sebagai produsen. Saya masuk sebagai agen atau broker untuk menjual barang produksi dari beberapa pengrajin yang ada di Blora. Jadi modal saya saat itu hanya sebatas foto, saya tanya spesifikasi, saya tanya harganya, bagaimana jika ada pemesanan berapa lama produksinya. Setelah itu saya menjualnya melalui media sosial dan beberapa marketplace internasional. Nah, lambat laun bisnis berjalan, banyak pesanan, tetapi masalah yang muncul adalah ketika pembeli saya saat itu kebanyakan dari Amerika, dia menuntut suatu produk akar yang mempunyai nilai seni, yang dia rapi, dia bersih, dan dia bagus. Produk yang harus saya kirim itu adalah produk berstandar internasional. Nah, ini menjadi kendala bagi beberapa pengrajin di Blora, karena beberapa pengrajin di Blora pada awalnya banyak yang menjual dalam bentuk setengah matang, jadi hanya bentuk jadi meja tetapi belum finishing. Ini masalah baru yang harus saya pecahkan. Akhirnya dari awal saya memang kulaan dari orang lain. Saya belajar tentang finishing dengan kualitas internasional. Saya aplikasikan ilmu itu dan akhirnya itu berhasil. Nah, karena proses finishing saya handle sendiri dan beberapa customer itu minta modelnya custom, ini menjadi tantangan baru. Seperti beberapa pengrajin, barang yang ready atau tersedia itu adalah barang-barang yang biasa mereka produksi. Ketika mereka dikasih gambar atau bentuk yang baru, mereka agak kesulitan. Yang kedua tadi berhubungan dengan kualitas. Nah, di situ akhirnya saya berpikir, ya sudah, kalau begitu saya akan mencoba produksi sendiri dengan kualitas standar internasional yang juga kita produksi bisa melayani model-model custom yang kadang aneh-aneh sesuai dengan permintaan pelanggan, baik pelanggan domestik di Indonesia maupun pelanggan di mancanegara, baik di Amerika, Eropa, dan belahan dunia lain. Nah, itu mulai saya produksi di tahun 2020. Saya mulai produksi, saya mengumpulkan beberapa tenaga tambahan, saya mengumpulkan beberapa tukang, saya garap saat itu, mungkin sampai sekarang masih terjun langsung untuk menghandle dan mengawasi proses produksi. Karena bagi saya produksi dari pengrajin itu satu harus rajin. Yang kedua dia harus aman, artinya produk kita aman jika itu dipasang di dalam ruangan, aman, ramah terhadap anak-anak. Jadi beberapa bagian yang lancip bisa kita tumbuhkan. Yang ketiga nyaman itu dalam artian seperti kursi harus diduduki secara nyaman, kuat. Yang ketiga estetika, jadi harus memproduksi sesuatu produk, karena ini produk seni juga. Secara estetika dilihat ini bagus. Nah, itu target awal produksi saya untuk memenuhi 3 unsur itu. Akhirnya itu berjalan sampai di detik ini. Seperti sekarang saya sudah mempunyai 2 tempat rumah produksi untuk produk mebel akar jati, akar sonokeling. Dalam produksi saya ini, kepercayaan pelanggan itu menjadi utama. Karena produksi saya itu bisa hidup dengan baik karena beberapa itu adalah repeat order. Jadi pelanggan-pelanggan yang sudah beli dari saya, dia kembali beli. Cara menjaganya nomor 1 itu adalah kualitas yang kita sajikan atau produk yang kita bikin harus benar-benar premium. Karena saya yakin orang mengeluarkan uang dengan nilai yang tidak sedikit, dia pasti akan berharap dengan barang yang bagus dengan kualitas yang kuat. Itu yang nomor 1 saya jaga adalah kualitas. Yang kedua, harga bersaing. Tidak murahan dan tidak menjatuhkan harga, tapi bersaing. Bersaing artinya dengan produk yang bagus, kita bisa memberikan harga yang bagus juga. Itu sangat penting bagi produksi kita, sehingga pelanggan yang kita layani itu puas dan berharap dia akan kembali belanja di tempat kita. Itu kunci utama dari kelangsungan produksi mebel saya adalah menjaga kualitas produksi. Di tingkatan Blora, bisa dikatakan kita menjadi tempat produksi yang terbaik. Kalau untuk pangsa pasar, kita juga melakukan penjualan di lokal Indonesia, di domestik, melalui media sosial, baik itu TikTok, Instagram maupun Facebook. Sedangkan untuk luar negeri, kita sudah berkali-kali melakukan ekspor, baik di Amerika, karena 3 tahun pertama memang kita hanya melayani Amerika dan Eropa. Setelah itu kita berkembang di beberapa seperti negara dari Timur Tengah,
Kalau dari Asia kita juga pernah ke Jepang, ke Rusia pernah. Ya cukup banyak negara yang sudah pernah pesan di tempat produksi kami. Oke, ini pertanyaan terakhir. Jadi harapan di tempat usaha mebel ini itu seperti apa? Kalau harapannya jelas semua produsen dari mebel itu berharap ekonomi global itu baik-baik saja, sehingga perdagangan mebel ini juga berjalan dengan baik. Kita selalu dapat order masih terus berjalan, pegawai terus bekerja sehingga mereka bisa menghasilkan uang untuk kehidupan keluarganya. Jadi harapan kami ya situasi dunia baik-baik saja, perdagangan mebel bergeliat kembali dan kita mendapatkan banyak orderan. Itu harapan bagi semua produsen, mungkin saya juga berharap seperti itu. Itu dari aku pertanyaan Sudah. karena videonya sudah 14 menit sendiri. Maksimal sebetulnya kurang lebih 10 menit. Jadi nanti saya potong. Bisa dipotong. Terima kasih buat wawancaranya. Oke, thank you. Coba ulangi.